Dumadinya nanti kalau sudah dalam penggodokan itu sudah ngelenggono di dalam sukmo ini nanti dumadi cahyo. Asale cahyo dadi cahyo. Rogone kang disarihke ning alam bumi donya iki ya wis dadi asal usule. Sing lemah dadi lemah. Sing banyu dadi banyu. Saya berani mengutarakan ini dan berani menjabarkan secara luas. Ini memang sudah saya dapat dawuh memang ini harus ditularkan. Kalau sifatnya pedepokan secara intern, kapan ini bisa meluas? Dan para poro kadang yang lainnya yang bukan anggota pedepokan atau anggota paguyuban, ini kapan mendapatkan pencerahan? Kapan jembaraken kawruh jati ning sesama niki? Gitu. Jadi ini sudah waktunya, gitu loh. Sehingga memang di banyak tempat memang sudah banyak yang berani keluar, ini memang benar-benar sudah waktunya. Sudah waktunya. Bahwasanya apa? Ya ini yang namanya noto tentreming jagat. Jadi noto tentreming jagat dan noto karahayonanipun janmo jagat saisine. Ini dharma juga bagi poro paranporo dan poro pinisepuh, juga para pimpinan pedepokan ataupun paseban yang khususnya bergerak di bidang kerohanian, spiritual. Kalau penjelasan secara gamblang sederhananya tentang Sangkan Paraning Dumadi itu bagaimana, Ki? Penjelasan yang gamblang tentang Sangkan Paraning Dumadi, mungguh kawruh kula. Sangkan Paraning Dumadi itu dari apa? Kita berasal dari mana? Dan kita akan kembalinya itu kemana? Parane sukmo iki mang nandi, paraning jiwa iki nandi, paraning rasa iki nandi. Sangkannya itu datangnya itu dari apa? Dari cahaya. Juga nanti kembalinya akan berwujud cahaya. Dan parannya ini ya, parane atau tujuannya, ini ya tujuannya ke Sang Hyang Cahyo Langgeng, tidak ada lain. Gitu. Jangan sampai kita nyasar di tempat yang blusukan, gitu. Jadi mari kita kelola, kita hayati, kita pahami, kita resapi tulodo ngawruh jati dumateng dat kang moho luweh. Carane piye? Ya kudu ayem, ayom, tentrem, menjaga ketentraman, dijaga diri kita, harus selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kita nanti sudah waktunya, kita tahu jalan kita. Dan kita harus tahu juga siapa yang mendatangi kita. Kalau para leluhur dulu, para puni sepuh yang mau bali ngarsaning Gusti itu mesti apa? Didatangi bapakne, ibuke, mbahe, buyute. Lah itu sangkan kita. Sangkan kita dari beliau-beliaunya itu. Kita akan kembali berkumpul kepada beliaunya. Parannya kemana? Parannya ya ke Sukmo Jati. Jangan Sukmo Ngamboro, gitu loh. Caranya kalau menuju ke Sukmo Jati bagaimana? Ya wis kudune ya iku mang kudu tumindak kanthi asih, legawa ing sasama. Tumindak bebener ora nyala angger-angger. Angger-anggering negara, angger-anggering agama, kapitayan, lan angger-anggering paugeraning urip kang becik. Niki. Tadi kok menarik itu. Iya. Sangkan ini kan dari leluhur. Itu artinya ketika kita semuanya misalnya kapundhut hari ini, apa kemudian pasti ketemu leluhur kita terdahulu? Pasti. Bukti saksi nyoto. Saya pernah, bahkan bukan pernah, hampir setiap ada orang menjelang ajal itu saya dipanggil. Mbak Purbo, juga tetangga sini, tolong deloken.
Saya lihat itu juga gitu. Terus saya tanya, apa? Aku ketemu mbokku. Lo iku lo bapakku, iku lo Iko. Orang yang sudah tiada, leluhurnya dulu itu sudah ngamping, menunggu gitu. Itu bukti saksi nyoto gitu. Dia nanti apakah kemudian ya masuk akal tiba-tiba toko kene itu sudah berkali-kali gitu. Nah ini yang menarik ya, ketika sudah berkumpul ketika sudah berkumpul yang dilakukan itu apa ya? Apakah kangen-kangenan atau gimana atau bercengkrama duduk bareng atau gimana Iya. Kalau di sana itu hanya berkumpul satu rumpun, tetapi tidak ada suara. Sunyi, senyap, dan suasananya itu suasana persaudaraan. Ada rumah nggak? Tidak ada. Tetapi apa yang dibutuhkan lewat batin itu sudah terasa, sudah ada sendiri yang menyuguhkan. Ibarat ngobrol gitu tersampaikan dengan sendirinya gitu. Jadi ini nggak ngucap, cuma bahasa batin. Berpakaian putih. Jadi berpakaiannya ya berpakaian putih tapi tidak tebal, jadi tipis. Tapi di sana tidak bisa membedakan antara laki dan perempuan. Oh, nggak bisa. Iya. Itu jadi tahu bapak saya dulu. Iya. Itu. Jadi seperti gini kan kamu dulu dari sini loh. Iki mbahmu. Nah, iki mbahmu saka ibumu, iki mbahmu saka bapakmu. Ini tingkatannya ada, kayak tangga. Tahu semua ya. Tahu semua. Nah, dumadine itu nanti gini, sangkan paran ning dumadi. Dumadinya nanti kalau sudah dalam penggodokan itu sudah ngelenggono di dalam sukmo ini, nanti dumadi cahyo. Asale cahyo dadi cahyo. Rogone kang disarihke ning alam bumi dunia iki ya wis dadi asal usule. Sing lemah dadi lemah, sing banyu dadi banyu getih. Itu semua. Jadi sangkan paraning dumadi. Jadi kembali ke masing-masing unsurnya. Gitu. Berarti berkumpul sama keluarga di sana itu lama gak? Itu ada tatarannya, Mas. Jadi tatarannya. Makanya ada dewa ada cerita wayang itu Perkudoro oyak ayik ngeroko goleki Pandu Dewanata sukmane Pandu Dewanata arep dunggano. Tapi nek dewa iku mang durung ngersake. Durung. Bima, bapakmu sik perlu penggodokan. Sik perlu belajar maneh ning gone kene. Nah, iku baru. Nah, ini juga menanti. Ini namanya alam pangerantunan. Alam pangerantunan ini penantian. Di sana itu juga sukmo belajar. Menanti kapan dicelukkan sang yang cahyo gitu. Gitu. Jadi itu pengalaman yang pernah saya lakukan dan yang saya alami dulu. Saya juga nggak sadar mengapa kok harus dialamkan kayak gitu. Saya juga tanpa nalar saya gitu. Tanpa ngenangen aku meneh kudu ngene ndak gitu. Kalau di paradigma Jawa, mohon maaf, saya pernah dikasih wejangan sama Mbah Kung dulu, surga neraka itu ya ketika kita di dunia. Pandangan Ki Purbo bagaimana? Itu ada benarnya. Surga neraka itu sangka lati. Surga neraka itu teko laku lan perbuatane ngalam dunya, betul. Kalau kita sering berbuat yang tidak baik, itu neraka bagi kita. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, itu surga bagi kita. Kabeh wong asih. Kabeh wong jenengan butuh napa monggo niki lho. Apa yang kita butuhkan tetapi tidak bisa ngucap sudah tersedia. Nah, itu surga. Nah, itu gambarannya di alam dunia. Ini nanti akan terwujud di alam pangerantunan tadi ini. Alam penantian. Gitu.
Jadi surga neraka itu ada dan wujud. Surga dunia apa surga nyata? Nggih. Surga nyata di dalam sana gitu. Nggih. Jadi ya, Di Kasukman kasuk Jati. menjadi Nah, itu iya. tadi. Kalau di dunia ini hanya sementara. Kalau di sana ini sepanjang masa. Nggih. Jadi ngenteni kiamat ora. Nanggung kono ora nek kiamat wis. Nggih, Gitu. nggih, paham. Ini menyampaikan titipan nggih. Nggih. Tinggal sedikit sekalian. Nggih. Menurut Pini Sepuh Jawa, rahasia hidup berkecukupan itu apa Ki? Rahasia hidup berkecukupan itu sarwa nrimo. Jadi apa saja yang diperoleh di dalam hidup ini ya kita terima dengan legowo legawaning ati. Itu sarwa kecukupan. Terus lagi apa yang diharapkan ya nek teko ya disyukuri, nek ora teko ya golek. Itu namanya berkecukupan. Nek wis golek mentok ora enek, ya berarti iku dikersake Gusti ngono. Kudu poso. Nah, itu sarwa kecukupan namanya. Cukup ngelmune, cukup pangane, cukup kebutuhane. Nggih. Ya. Cukup seranane sembarang wis cukup. Nah, gitu. Itu kan cukup Ki. Iya. Kalau berlebih bagaimana Ki? Atau bahasa teman-teman sekarang kaya gitu. Kaya. Apa sih nggak pengen kaya iki ya? Iya. Kalau saya secara pribadi dan saya tularkan juga kepada anak istri saya, Nggih. ojo kowe milih sugih. Hmm. Milih oning sugih ning ati. Jadi orang kaya itu belum tentu enak, belum tentu tentram, Betul. gitu. Ya. Jadi saya berkeyakinan saya nggak ingin kaya. Saya hanya ingin kecukupan dunia lan akhirat. Wis cukup ngelmu, cukup piranti urip, cukup anak putuku, cukup sembarange. Dah. Mau cari apa aja. lagi ya Ki? Mau cari apa lagi? Sekarang kalau dunia kata nggih, bagine ya susah. Iya. Gue nek ora beno asin nggone wong ora dono wewe ya jare titil. Apa gak beban? Iya toh. Kalau ini Ki, cara memberi cawisan atau sesaji untuk leluhur tiap malam Jumat